Sebentar. Apakah sudah disalin? Kasih waktu 2 menit untuk menyalin ya. Silakan. Yang masih kosong. Di tabel katakana yang paling terakhir, halaman terakhir. Y, W, W, O, sampai 21, eh, sampai 19:02 ya. Sebentar. Teman-teman yang ada di live streaming juga boleh nanti kalau ada waktu sisa kita adakan tanya jawab. Saya kebetulan ini lihat live streamingnya. Oke. Di pertemuan ketiga kali ini, kita akan bahas pola kalimat. Kita bikin kalimat sederhana pakai wa sama des. Yang kemarin ada bilang ya kemarin. Saya sempat notice di live streaming YouTube ada yang waktu saya bahas hahihu, hahifu, heho, itu ada komen yang bilang partikel H itu kayak ini ya, kayak kalau di bahasa Inggris seperti is. Iya, partikel H itu seperti is. Bentar. Hari ini kita akan bahas tentang partikel H dan partikel wa dari huruf H dan des. Sebentar saya cari dulu. Terlalu atas. Nih.
Kalian masih ingat ini huruf H dari hiragana itu bisa dibaca wa. Kalau misalkan dibaca wa, berarti dia jadi partikel. Partikel itu kayak kata hubung. Contoh ya, partikel wa. Ini ada penjelasannya. Partikel wa menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik kalimat. Jadi wa itu seperti adalah, yaitu untuk mendeskripsikan kalimat kata kata tambah partikel wa, terus kesananya itu deskripsi kalimat. Contoh nih, si pembicara memakai wa untuk hal yang ingin dibicarakannya, kemudian membuat kalimat dengan menambahkan berbagai deskripsi. Contoh ininya, rumusnya bisa ditulis di buku Minasang. Kata benda satu, H, atau dibacanya wa, ditulisnya H. Kata benda dua, dan des. Contoh nomor satu, watashi wa, watashi wa, Maiku Mira des. Ini nggak dibaca H ya, nggak dibaca watashi ha, nggak. Dibacanya watashi wa. Kenapa watashi wa? Soalnya dia partikel. Jadi dibacanya wa. Fungsinya apa? Kok ada partikel sih? Fungsinya tuh sebagai ini penanda topik. Jadi topiknya tuh si ini watashi, saya, artinya jadi saya adalah Mike Miller. Wa di sini artinya adalah atau is kalau dalam bahasa Inggris. Jadi nanti pas saya minta perkenalan ya, nanti misalkan saya openin mic-nya, saya buka satu orang. Nanti Kak, kamu baca watashi wa, nama kamu kemarin yang dari katakana, tambahin des. Kemudian nomor dua ada des. Des ini, sorry, kata benda yang diikuti oleh des menjadi predikat. Des menyatakan maksud penilaian dan kepastian, juga menunjukkan sikap sopan terhadap lawan bicara. Jika des dalam kalimat negatif atau waktu lampau, bentuknya berubah. Jadi des itu kayak semacam titik, tapi versi sopan. Kalau semisal non formal, watashi wa maiku mira saja, nggak pakai des. Tapi kalau karena formal atau sopan, pakainya watashi wa maiku mira des. Kan sebagai orang asing yang tinggal di Jepang tuh sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan. Jadi selalu gunakan des. Entah itu untuk teman sebaya atau atasan, tetap harus menggunakan des. Saran saya ya. Jadi ini watashi wa Maiku Mira des. Wa dari H. Des itu titik, tapi versi sopannya. Oke. Ininya ditulis ya. Kata benda satu bebas. Kata benda satu misalkan bisa diisi dia sangwa. Kata benda duanya bisa pekerjaan. Dia sangwa. Kaisha ing des. Kemarin sudah saya kirimkan PDF yang ada isi-isi pekerjaannya ya. Nanti kita kenalan satu persatu yang raise hand dan dibukakan mic-nya. Nanti kita coba pola kalimat wa dan des ini. Sampai sini dulu, coba kita kenalan yang bisa raise hand ya. Nanti eh, pas saya buka, jawab namanya sama ininya sama eh watashi wa siapa des gitu ya. Terus coba ah kalian bisa tulis katakana nggak ya di ini?
Di kolom chat. Coba dulu ya, ini. Halo, konbanwa. Bisa bacakan nomor satu? 私はマイク・ミラーです。Coba pakai nama kamu. 私はピッキーです。Oke, terima kasih. Eh, Vicky Sang, bisa tulis namanya di ini di kolom chat. はい。Pakai katakana ya. Vicky Des, oke, terima kasih. Oh ya, ini tulisannya Desu, tapi dibacanya Des. Kadang huruf ku sama huruf su itu nggak ada u-nya kalau dibaca. Kan tadi juga ini, Maiku Mira. Tapi kalau biasanya orang Jepang baca tuh, watashi wa Maiku Mira. Jadi u-nya tuh samar. Ini juga des tuh nggak usah desu, desu. Nanti juga kita belajar mas. Mas tuh tulisannya masu. Tapi dibacanya mas tetap. Jadi pokoknya yang belakangnya u gitu tuh biasanya u-nya samar dibacanya. Oke, selanjutnya silakan. はい、すみません、先生。Oke. Untuk nomor satu dibacanya Watashi wa Maiku Mira desu. Coba ganti pakai nama sendiri. Hai. Watashi wa Risuki Rido Utomo desu. Bisa tulis katakananya nggak? Bisa ketik katakana Hai, sensei. sambil kita periksa nama-nama katakana kalian ya. Kalau semisal ada yang nggak bisa tulis pakai keyboard, bisa di kamera belakang nanti saya cek satu-satu. Atau yang bisa tulis di keyboard silahkan tulis. Owarimashita, sensei. Oke. Watashi wa dare? Belum ada ya? Oh, belum ada ya? Ini ada Miranti. Oke, benar. Oke. Rizuki kok tidak ada ya di saya? Rindana. Oke. Anie. Anie. Oke. Anabel. Miruka. Oke.
ini ya, watashi wa nama, kemudian des. Kita begini aja tampilannya. Tadi ada yang request nih. Karena materi hari ini tidak terlalu panjang, jadi kita belajar santai. Silakan yang tadi request di masih ingat? Watashi wa nama dan des. こんばんは。こんばんは。はじめまして。私の名前はアブドゥルです。 Abdul nulisnya gimana? Pakai アブドゥル。 katakana. Abuduro, oke. Kita baca dulu ya ininya. Ah, 111. Asura, oke. Arieru, Arieru. Oke, boleh. Ini sesuai pengucapan ya, bukan sesuai tulisan seperti yang dijelaskan kemarin. Wanda, oke. Ini Ari, Watashi wa, ya terima kasih. Siapa ini? Udah ini. Pakai H, terus Arinya pakai katakana ya, karena kamu namanya nama orang asing. Iva, oke. Wanda, Ani, Indana, Raka, Mustika, Dewi, oke. Abudayeso. Ini ada Abdayes tuh dibacanya gimana ya? Daru, Virusu, Vita, Watashi wa. Ini wa-nya pakai H ya. Ata. Oke. Farizu, Farusu, Asyar, Galih. Galih gimana coba? Galih. Sudah saya balas. Watashi wa raberu desu. Watashinya pakai bahasa, pakai hiragana ya, yang di live streaming. Iya benar.
kalau ngucapin apa-apa nggak perlu pakai desu. Nggak ada yang ngomongnya desu-desu, pakainya des ya. Anak, anak pakai kata kana. Anak. Oke. Sylvia ini sama namanya ya. Sylvia. Oke, segitu dulu ya. Kita lanjut lagi ke watashi wa. Kita kenalan lagi ya. Oke, siapa yang mau? Watashi wa. Ada yang mau kah? Watashi sensei. Oke. Suara dari mana itu? Silahkan. Sensei, o genki desu ka? Watashi wa Watashi, watashi wa. Watashi wa. Maaf, tadi ada suara kendaraan sepertinya. Sensei, o genki desu ka? Watashi wa Genki. shuten desu. Oke, terima kasih. Silakan. Ini ada こんばんは。konbanwa. 私はミランティです。よろしくお願いし Oke. Oh, sudah jago ya. ます。iya. Lanjut atau ada lagi? Oke, silakan. こんばんは。Konbanwa. 私はサルマです。よろしくお願いします。 Hai, Saruma-san. Yoroshiku onegaishimasu. Ini udah ada yang pakai katakana nih namanya. こんばんは。 Silakan. Konbanwa. 私はガニです。よろしくお願いいたします。 Oh, udah jago ya. ありがとうございます。 Terima kasih. こんばんは、先生。 Hai, 私の名前はミヤです。 Mia-nya pakai mi dan ya atau mi dan a? ミdan A 先生。 Oke, terima kasih. はい。 Ada lagi yang masih bisa berbunyi? Apa udah? Udah ya? Udah. Sudah. Coba satu lagi. Watashi wa Erusu desu. Namanya siapa bahasa Indonesianya? Elis. Berarti jadinya Erisu, oke? Erisu sensei. Hai. Oke. Ditulis ya. Haruma. Oke. Kita lanjut dulu. Kan tadi watashi wa nama, terus des. Itu artinya saya adalah nama des. Bisa juga gini. Misal ya, kamu mau ngenalin aku ke temen kamu. Eh, jadi nama aku kan Bia. Kamu bisa bilang gini. Bia Sangwa, misalkan ngenalin kerjaan aku. Kerjaannya dokter misalnya. Bia Sangwa
isha des. Selain watashi juga bisa diisi apapun. Atau misalkan mau ngenalin pekerjaan kamu. Watashi wa, misalkan pekerjaannya eh apa ya? Pengajar. Watashi wa kiyoshi desu. Terus pekerjaannya misalkan pelajar. Watashi wa gakusei desu. Jadi ini isinya apapun kata benda, bukan cuma nama doang. Oke, kita coba mulai dari berarti kalau buat diurutkan perkenalan jadi gini. Watashi wa bia desu. Watashi wa kaishain desu. Saya adalah bia, saya adalah pegawai perusahaan. Coba kita coba yang mau siapa? Yang masih raise hand ya. Yang belum. Oke, silakan. Kata bendanya selain nama pekerjaan, misalkan kalau belum tahu pekerjaan apa, bisa ini, bisa tanya, ini bahasa Jepangnya apa? Oke, halo, Halo, silakan. Hajime Masude. Hajime Masude, watashi no namae wa Rendora desu. Watashi wa Gakusei desu. Oke, gakusei. Gakko wa Gimana sih? sekolahnya watashi wa gakusei desu. Bisa dipanjangin lagi. Sekolah saya adalah SMA apa Gak, misalkan. Gakko wa. oh, Gakko wa eh, Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, terima kasih. Sudah jago juga ya. Oh, Coba lagi. Onegaishimasu. Ada Konbanwa yang Sensei. eh, ada lagi? Silakan. Konbanwa Sensei. Boleh. Watashi wa Vanessa desu. Watashi wa Kaishain desu. Oke, kaisha wa. Customer service. Oke. Vanessa-nya pakai V apa pakai F? Nah, hilang. Nggak apa-apa ya. Bisa ditulis di chat lagi. Kenapa V dibaca V? Konbanwa Sensei. Hai. 私はファティマです。私は学生です。 Oke. Fatimah di belakangnya kan ada huruf H. Tuh. Itu pakai strip panjang nggak? Apa Fatimah aja? Pakai. Oke, bagus. Yang namanya di belakangnya ada Y sama ada H, bisa ditambahin panjang itu ya. Ya, Sensei. Oke, terima kasih. Ini, coba. Hai, konbanwa Sensei. Konbanwa. Sumimasen Sensei. Watashi no Oke. namae wa Yudi Sutira Biri pertama desu. Yoroshiku onegaishimasu. Wah, sudah cepet ya. Hai, Shigoto. Shigoto wa. nai yo. Watashi wa gakusei desu. Gakusei. Shogun ja, セブンジャパニーズクラス学校です。すごいね。はい、ありがとうございます。Oke, ありがはい、とありがう。とう。
Minasan paham nggak sama wa dan des? Bisa kan ya? Kita di sini tuh ada nama siapa ya? Ini nama yang di live streaming aja kita ambil. Andi, ada Andi. Watashi wa Andi des. Terus saya kenalin Andi ke teman saya yang lain. Andi itu teman kerja saya, misalkan dia kerjanya eh apa ya? Dia kerjanya penyanyi. Saya kenalin ke teman saya. Andi Sangwa, Kashu desu. Andi Sangwa. Jadi kalau ngenalin orang lain jangan lupa pakai sang, soalnya itu bukan nama kita. Terus supaya sopan. Kata benda pertama ini, mana coret-coretnya? Nah, ini kata benda pertama ini Andi Sang. Andi Sang plus wa di sininya Kashu penyanyi. Andi Sangwa Kashu des. Andi Sang adalah penyanyi. Oke? Lagi ada Prayogo. Aduh, watashi wa Edo Prayogo. Nanti dibetulkan lagi ya. Edo. Edo Sangwa. Edo Sangwa. Dia dokter gigi. Edo Sangwa Haisha des. Oke. Kalau bawa nama orang lain, masukin sang. Terus kemudian kata benda. Semoga paham ya. Bisa juga, misalkan buah-buahan, buah-buahan, jeruk, mikang, mikang, mikang wa kudamono desu. Jeruk adalah buah-buahan. Gitu juga bisa. Oke, mikang wa kudamono desu. Jeruk adalah buah-buahan. Pokoknya kata benda satu plus wa, kata benda dua plus des. Itu artinya titik-titik adalah titik-titik. Ingat ya, meskipun tulisannya H, tapi dibacanya wa. Ada gini nih. Nih. Kalau ini susah sih. Ya, aku nggak mau berubah. Sebentar, sebentar. Kalau aku praktek. Ya, di sini.
Nih, ada ini nih. Ha 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 Haisha des. Apa coba? Ini tuh artinya ibu saya adalah dokter gigi. Ha 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 Isha des. Seharusnya kan ha ha wa ha Isha des. Jadi wa ini tuh dibacanya. Ha ha wa ha Isha des bukan ha 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 ha. Hahawa, Haisha des, partikel tuh pembatas gitu. Jadi ibu saya adalah dokter gigi. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, neko wa dobutsu des. Oke, benar. Iya, kalau ngenalin orang harus pakai orang ya. Oke. Di Jepang nggak ada spasi. Nggak ada. Kalau nanti sudah belajar huruf kanji, nggak ada spasi. Tapi kalau masih huruf hiragana, nanti contoh-contohnya masih saya kasih spasi ya. Kenapa bukan okasang? Kalau nanti ada perbedaannya, haha sama okasang. Kalau haha, ibu saya sendiri. Kalau okasang, bisa juga sih buat mengenalin ke orang lain. Nanti ada perbedaannya ya. Kemudian ini, kita belajar yang nomor 2. Kata bendawa, ja atau dewa arimaseng. Nomor 2. Bukan haha wa, pakai wa ya, pakai ha. Kata benda wa plus kata benda dewa arimaseng. Ini tuh untuk menyangkal bentuk negatif dari des. Des tuh kan bentuknya positif ya. Bentuk negatifnya tuh dewa arimaseng. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari dibacanya tuh enggak dibaca, ngomongnya tuh kebanyakan ja arimaseng. Nah, kalau di dalam pidato resmi atau tertulis digunakannya Dewa Arimaseng. Tapi kalau ngobrol tuh Ja Arimaseng, soalnya lebih lebih cepet gitu ya. Kata bendawa, kata benda Dewa Arimaseng atau Ja Arimaseng. Misalkan saya tuh kerjanya Kaisaing. Saya tuh kerjanya Kaisaing. Terus kata kata siapa ya? Kata Marina Sang, saya tuh kerjanya dokter. Biasa wa Isya des. Terus saya tuh menyangkal. Bukan, aku bukan dokter, aku bilang gitu. Watashi wa Isya ja arimaseng. Watashi wa kaisha des gitu. Terus misalkan Siti, Siti Sang nih model. Siti Sang nih model. Tapi saya tuh eh Siti Sang tuh apa ya? Misalkan pengajar. Kata saya tuh ya. Siti Sang wa kyoshi des. Terus kata Siti Sang, apa sih orang aku bukan pengajar, aku kan model. Misalkan gitu. Watashi wa kyoshi dewa arimaseng. Atau watashi wa kyoshi ja arimaseng. Watashi wa modelu des. Gitu ya. Jadi bentuk dewa arimaseng atau ja arimaseng tuh negatifnya dari des. Terus konohito misalkan konohito orang ini ngomong nih lagi Parisang tuh lagi nyari orang. Lagi nyari Asurasang. Terus Parisang tuh nanya, Asurasang desu ka? Asurasang desu ka? Ada yang ketiga ya. Terus Asura tuh eh nanya, Paris tuh nanya ya, Siti sang desu ka? Terus Asura tuh jawab, Siti sang ja arimaseng, watashi wa Asura desu. Dewa arimaseng sama ja arimaseng itu untuk menyangkal negatifnya dari des.
Terus misalkan ada ya wajahnya tuh awet muda. Aku tuh kiranya dia masih SMP. Anata wa chugakusei desu ka? Terus dijawabnya, Iye, watashi wa chugakusei de wa arimasen. Watashi wa daigakusei. Bukan, saya bukan bocah SMP, misalkan. Saya anak kuliahan loh, gitu ya. Itu dewa arimaseng atau jarimaseng. Kita sambungin aja biar biar apa ya, biar bikin percakapannya ini nyambung. Yang nomor 3, kata benda 1 tambah wa tambah kata benda 2, terus des ka, des tambah ka. Apapun yang akhirannya ka itu kalimat tanya. Kayak apa ya? eh ini misalkan ini dikiranya sendal. Sandaru desu ka? Iye, sandaru dewa arimasen. Apakah ini sendal? Bukan, bukan sendal. Korewa borupen desu. Ini pulpen, gitu ya. Jadi, deska untuk bertanya, dewa arimaseng untuk menyangkal, bukan. Des untuk kalimat positif. Partikel K menyatakan perasaan ketidakpastian atau heran si pembicara. Berarti dia tuh bertanya-tanya gitu kan. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu. Pakai K pada akhir kalimat. Maka dapat membuat kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya menyertai intonasi naik pada akhir kalimat. Tadi saya bacanya kan, sandaru desu ka? K-nya tuh naik ke atas dibacanya. Kalau semisal datar, sandaru desu ka? Nantinya tuh dianya tuh kayak, apa ya, kamu tuh bingung atau nanya sih gitu. Jadi kalau bertanya tuh kalimatnya harus naik dibacanya, oke? Hmm. Kalau iya, hai, sandaru des. Cukup pakai des. Kalau semisal iye, sandaru dewa arimasen. Ini positif. Ini menyangkal atau negatif. Ini bertanya. Misalkan Risman Sang tuh tanya ke Ajis. Tanya ke Ajis, siapa ya? Yushi-sang desu ka? Terus kata Ajis, iye, Yushi-sang dewa arimasen. Iye, Yushi-sang ja arimasen. Watashi wa Ajisu-sang. Oke? Ka itu kata tanya. Jarimasen bentuk penyangkalan negatif. Bukan, bukan gitu. Des itu bentuk positif. Bisa juga gini. Ketiga, biasang wa eh biasang wa misalkan hmm, dokusin itu single. Biasang wa dokusin desu ka? Terus saya jawab, kalau semisal saya nggak single, saya tinggal jawab, iye, watashi wa dokusin ja arimasen. Kalau saya single, hai, watashi wa dokusin desu. Semoga paham ya. Coba kita- Tokyo wa Nihon desu. Oke. Oke. Rizaru-san wa, oke. Karina-san wa kenkyusha desu. Wa-nya Alexia. Wa-nya pakai H ya.
Oke, Dewa Rimaseng tuh bukan. Kalau misalkan des, iya. Coba kita buat percakapan lagi contoh. Contoh berbesar, teman-teman. Kita saya minta ini. Halo, Sensei. konbanwa. Namae wa, namae wa, Hairul desu ka? 私の名前はアンディです。Iie, Hairul dewa arimaseng. Watashi wa Arudi desu. はい。Oke, ulangi. 名前はは、い。名前はメリサですか？もう一回お願いします、先生。はい。名前はメリサですか？いえ、メリサじゃありません。私はアルディです。Oke, terima kasih. はい。上手。Coba お願いします。はい。ミランティさんは、歌手ですか？ penyanyi. ミランティさんは歌手ですか？いえ、私は歌手じゃありません。私は会社員です。会社員。Oke, Yes. はい。 terima Yes. kasih. 上手ね、みんな。早い。Semuanya pinter, cepat belajarnya. Coba. Halo, はい、先生。アリカさんは学生ですか？はい、私は学生ですよ、先生。Hai, 上手ですね。Terima kasih. Coba ada yang mau kenalan satu sama lain tidak? Kita ini ya, kita comblangin. Eh, pada off cam tiba-tiba. Iya. Wah, yang mau dijodohkan coba on cam. Kita ngobrolin ya. Ini sama yang on aja. Silahkan ngobrol pakai bahasa Jepang tadi. Jangan tiba-tiba off cam dong. Hei, ayo ngobrol. Watashi wa Kalau tidak mau, coba yang lain. Nggak dijodohin loh, cuman cuman ini doang, percakapan. Gimana sih? Ayo, onegaishimasu. Tiba-tiba bendera putih begitu. Nggak ada lagi kah? Hai, Mos. Oke. Tuh, yang tadi disuruh buka, ngobrol doang biar jago. Cantik loh. Ya, ya udah. Nih, ada yang ini. Tozo, udah angkat tangan loh. Nah, ya. Halo, watashi wa. Sama siapa, Sensei? Tadi udah sudah buka dia. Ayo nih, perempuan-perempuan. Kenalan.
Ada? Halo, Mos. Bisa praktekin? Udah sama saya aja deh. Saru masang. Ya, yang buka tuh siapa sih? Hilang. Moshi moshi, namae wa nan desu ka? Namae wa Bia desu. Sura-san. Hai, moshi-moshi sensei. Moshi moshi, arigato. 先生は、あなたの名前は何ですか？Watashi wa Bia desu. はい。私はアスラです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アスラさんは仕事ですか？いいえ、私は仕事じゃありません。私は高校生です。高校生です。は OK。い。上手ですね。アスラさんは、もう、アスラさんは、belum belajar ya? 何Enggak, nanti aja. Terima kasih. 上はい。手。頑張ってね。はい。Ada lagi? Halo. Halo. Hai, konbanwa, Sensei. Hai, Sensei. Nah, kenalan. Sudah berbunyi dua-duanya. Enggak kok, teman laki-laki. Hai, konbanwa. Konbanwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Ariel desu. Ariete kudasai. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Tanya dulu. 聞けるんですか？私はアルディです。アルディと呼んでください。よろしくお願いします。 Tanya kerjanya Yoroshiku. apa? Shigoto wa nan desu ka? 仕事じゃありません。私は学生です。 Tanya balik. Riel-san wa? Watashi wa graphic designer desu. すごい。すごはいい。ですね。頑張ってください、みんな。ありがとう。上手。Saya kira semuanya sudah paham ya tentang des, dewa arimaseng, dan deska. Ditekankan lagi partikel ini. H dibacanya wa. Kata benda 1 plus H, kata benda 2, des berarti positif. Kayak saya adalah Mike Miller. Watashi wa Mike Mira desu. Kemudian kata benda wa, kata benda ja arimaseng, dewa arimaseng. Watashi wa Mike Mira dewa arimaseng. Watashi wa gakusei ja arimaseng. Kalau ngobrol lebih enaknya pakai ja arimaseng. Nanti kalau udah jauh ada janai gitu.
Jadi, watashi wa gakusei janai. Watashi wa gakusei janai yo. Ada di anime-anime ya. Sekarang karena orang Jepang tuh suka sama yang bicaranya halus. Meskipun kalian nonton anime itu kan bahasanya kasar ya. Jangan terlalu digunakan. Kalau buat ngobrol gunakan aja yang halus-halus ini nih. Ja arimaseng, dewa arimaseng. Nanti juga saya kirimkan PDF-nya ke kalian yang terlambat nulis ya. Kemudian ada deska, kaknya tuh nadanya tinggi, naik ke atas. Nana deska, kaknya ke atas. Apakah gitu? Apakah ini baju? Fuku desu ka? Iye, fuku de wa arimasen. Apa? Smartphone desu. Oh ya, tentang katakana. Katakana juga kemarin ya bisa dipakai sebagai singkatan. Singkatan-singkatan kayak ikemen, ikemen, cowok ganteng, cowok keren. Itu tuh ikemen tuh singkatan dari ikerumenzu gitu, disingkat jadi bahasa-bahasa gaul gitu, bisa katakan. Terus personal computer, bahasa Inggrisnya kan personal computer. Bahasa Jepangnya itu ya, bahasa Inggrisnya personal computer. Terus itu tuh laptop. Tapi kalau dalam bahasa Jepang jadinya Pasonaru Computer. Disingkat lagi jadi Pasokon. Karena orang Jepang tuh nggak mau panjang-panjang ribet. Terus ada lagi convenience store. Apa ya itu tuh kayak Indomaret, Alfamart tuh apa? Minimarket. Minimarket tuh kan convenience store bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan dipakein katakana, convenience store terlalu panjang lah, nggak suka aku gitu. Jadi diganti pakai kombini, tuh disingkat-singkat gitu. Jadi kalau yang kalian yang bisa bahasa Inggris itu beruntung. Nantinya tinggal nyama-nyamain suara sama tulisan aja. Oke. Karena masih ada waktunya dan kalian udah jago des. Dewa Arimaseng. Kita ke ini. Mana sih yang kemarin saya kirimin? Nah, ini. Bahas ini ya. Watashi artinya saya. Anata, Anda. Ano hito, ano kata. Orang itu atau beliau. Ano kata tuh lebih sopan. Lebih sopan. Bentuk sopan dari ano hito. Kata orang. Beliau. Sang. Nah, mulai sekarang panggil nama temennya pakai sang ya. Kesopanan diletakkan di belakang nama orang. Biasang gitu. Kemudian ada Chang. Chang itu dipakai untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebagai pengganti sang. Kebanyakan dipakainya untuk anak perempuan. Kayak kalau bahasa Indonesianya dek dek bia gitu. Adek biacang gitu. Aku di sini dipanggilnya kalau sama orang-orang yang tua tuh biacang. Tapi kok sama kalian kok dipanggil sensei sih, jadi malu padahal belum jadi sensei. Kemudian ada Jing. Jing itu orang. Orang. Misalkan kalian tuh Indonesia negaranya. Kalau orang Indonesia apa bahasa Jepangnya? Indonesia Jing. Terus misalkan orang Amerika, negaranya apa? Amerika. Kalau orang Amerika bahasa Jepangnya apa? Amerika Jing. Kemudian orang, nah ada ini negara ya. Takutnya kalian terbalik. Nih, ini Indo. Indo itu India. Negara kita tuh ini Indonesia. Jadi kalau semisal kamu orang mana? Indojing. Berarti kamu orang India. Kalau misalkan kamu orang mana? Indonesia Jing. Watashi wa Indonesia Jing.
Saya adalah orang Indonesia. Jangan, misalkan ada yang tanya, Anata wa Indojing desu ka? Terus dijawabnya, Hai, watashi wa Indojing. Padahal kamu tuh kebalik, mana yang Indo, mana yang Indonesia. Kalau kita tuh Indonesia, tambahin jing. Nah, Indonesia jing. Orang Indonesia. Kalau Indo berarti India. Jadi kalau di Jepang nemu orang di Jepang tuh nemu orang ini ya, nemu orang Indonesia. Terus bilangnya, Mbak Indo, Mbak. Mas Indo, Mas. Ya bukanlah, bukan orang India, kan aku orang Indonesia. Iye, watashi wa Indo jing janai desho, watashi wa Indonesia jing desho. Itu ya. Jangan tertukar. Indo dan Indonesia. Kalau tambah jing berarti orang Indonesia. Kemudian ada sensei. Nah, sensei itu guru, dosen, pengajar, tutor. Tapi tidak digunakan untuk menyebutkan pekerjaan sendiri. Misalkan NASA. NASA sang ini misalkan guru. Watashi wa sensei desu. Dame. Tidak boleh. Watashi wa kiyoshi desu. Saya adalah pengajar nih. Kiyoshi. Saya adalah pengajar. Kalau guru tuh kayak ya udah orang lain gitu. Dia guru. Misalkan siapa ini? Dian sang wa sensei desu. Nah, itu oke. Kalau watashi wa sensei desu, tidak. Oke? Kiyoshi, guru atau dosen. Kemudian gakusei, mahasiswa. Gakusei itu bisa pelajar sekolah biasa juga nggak apa-apa. Kalau misalkan anak kuliahan gitu, daigakusei. Kemudian ada kaishain, karyawan perusahaan. Ada shain, karyawan perusahaan. Nah, pakai pola apa sih? Partikel no. Nanti ada diajarkan disekaligus,kan dengan no. Partikel o, no, ga, sama ni, de. Misalkan perusahaan apa ya? Perusahaan apa sih yang terkenal? Perusahaan ini Apple misalkan. Watashi wa Apple no shain desu. Watashi wa Google no shain desu. Watashi wa Google no shain desu. Google bahasa Jepangnya Google. Karena mereka berbelit ngomong huruf L-nya. Jadi watashi wa Google no shain desu. Saya adalah karyawan perusahaan Google. Kemudian ada ginko-in, pegawai bank. Isha, dokter. Terus kalau dokter gigi, di depannya pakai H. Isha, dokter gigi. Peneliti, kenkyusha. Nah ini, universitas, daigaku. Kalau yang belajar di universitas, daigakusei. Ada bioing, rumah sakit. Ada juga bioing. Yo-nya tuh kecil, yo-nya besar. Kalau yo-nya besar, artinya salon. Kalau yo-nya kecil, berarti rumah sakit. Ingat-ingat dulu ya. Kalau yo-nya besar, berarti salon. Nah, ini fungsinya. Yo kecil dan yo besar. Dibacanya juga beda. Kalau yo-nya besar, dibacanya bio. Bio. Kalau yo-nya kecil, bio. Langsung. Oke. Kemudian ada Dare, Donata. Dare desu ka? Siapa? Misalkan. Ano kata wa dare desu ka? Ano kata wa Parizu-san desu. Misalkan gitu ya. Sai, tahun. Nansai desu ka? Nanti dipelajari ya. Nansai oikutsu. Ini hai dan iye. Kalau jawabannya iya, misalkan ano kata wa Widya desu ka? Hai, Widya desu. Iye, Widya dewa arimasen. Oke. Nah, ini tadi udah ada teman-teman yang sudah pakai hajime mashite. Keren. Kayaknya sudah pernah belajar ya. Hajime mashite.
perkenalkan gitu. Sebenarnya hajimemashite itu lebih ke nice to meet you gitu. Hajimemashite, watashi wa Pia desu. Hajimemashite. Nah, ini kan hajimemashite. Kok bilangnya hajimemashite sih? Biar terdengar Jepang banget gitu. Hajimemashite kan terlalu ini ya, panjang. Karakimasta. Karakimasta berasal dari, nanti juga ada kita pelajari. Datang, kimashita telah datang, kara itu dari. Karakimasta telah datang dari. Watashi wa Indonesia karakimashita. Kalau semisal ada tips nih ya, kalau misalkan mensetsu interview, kamu tuh posisinya lagi ada di Jepang nih. Kamu tuh posisinya lagi ada di Jepang. Boleh bilang, watashi wa Indonesia karakimashita. Saya berasal dari Indonesia. Tapi kalau posisi kamu masih di Indonesia, jangan pakai karakimashita. Watashi wa, misalkan kamu orang Bandung. Watashi wa Bandung no shushin desu. Gak usah karakimashita. Kamu kan lagi ada di Bandung, kok datang dari Bandung gitu. Kamu kan lagi ada di Indonesia, kok datang dari Indonesia gitu. Kemudian ada dozo yoroshiku onegai shimasu. Onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ini tuh kayak nih salam kenal, kayak mohon bantuannya gitu. Kan kalau setelah kenalan orang Jepang tuh nice to meet you gitu, senang bertemu dengan kamu. Terus yoroshiku onegai shimasu, mohon bantuannya ya. Kita kan udah kenalan gitu. Jadi mulai sekarang mohon bantuannya ya gitu. Salam kenal. Kemudian ada shitsurei desu ga. Dan itu shitsurei desu ga onamae wa nan desu ka gitu, kayak sungkan gitu. Noh, bertanya tentang hal pribadi, nama, alamat, dan sebagainya. Oh ya, untuk bertanya gitu kepada orang Jepang, kan kita lagi belajar bahasa Jepang. Nggak tahu ya, sepertinya di Indonesia juga agak tidak sopan ya perihal bertanya status dan usia, apalagi di Jepang. Di Jepang juga apa ya, shitsurei. Shitsurei itu artinya tidak sopan. Ini mah ungkapan aja shitsurei desu ga, maaf gitu. Shitsurei desu ga, onamae wa nan desu ka? Maaf, namanya siapa? Misalkan gitu. Terus onamae wa, nah onamae wa ini tuh kayak kurang sopan. Onamae wa nan desu ka? Itu bagus. Tapi yang kurang penggunanya tuh yang tidak tepat bukan arigato ya Lina-sang, arigato. Yang tidak tepat, onamae wa dare desu ka? Kan tadi ada dare, siapa, donata. Onamae wa dare desu ka? Secara bahasa Indonesia itu benar. Namanya siapa? Itu benar kan? Tapi secara bahasa Jepang itu kurang tepat. Di Jepang tuh namanya apa, bukan namanya siapa. Jadi, onamae wa nan desu ka? Bukan onamae wa dare desu ka? Chigau, salah. Kemudian ada kochira wa nani-nani sang desu. Kayak kenalin ya. Kochira wa Zikri sang desu. Gitu. Terus, biasa kamu bawa siapa ke sini? Kochira wa Zikri sang desu. Oke. Kemudian ada Amerika, Inggris, Indo, India, Indonesia, Indonesia, Kangkoku, Kangkoku. Kenapa enggak Korean? Enggak, itu bahasa bahasa apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jepangnya Kangkoku. Kangkokujin, orang Korea. Siapa yang suka orang Korea? Kemudian ada Thai. Thai. Thai itu Thailand. Taijin. Jugok. Cina. Doits. Jerman. Doits. Doitsjin. Orang Jerman. Nihong. Nah, kalian sering dengar Nihong. Nihong tuh apa sih? Nihongo tuh apa sih? Nihong tuh Jepang. Nihongo tuh bahasa Jepang. Nihong, ingat-ingat nih.
Nihon, Jepang. Nihongo, bahasa Jepang. Brazil, Brazil. Oke, ini mana nama ini? Oke. Minasang juga mumpung masih ada lagi waktunya, bisa ini. Coba kita, nah, kita isi ini. Adakah? Ada ya? Ini isinya apa ya? Ada yang bisa raise hand? Isilah bagian bertanda kurung seperti contoh kita nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 dulu. Satu orang satu nomor ya. Onegaishimasu. Ada? Moshi moshi. Moshi moshi. Inai ne. Oke. Oh, sorry. Dia nggak raise hand. Kita yang raise hand aja. Ini. Oke, onegaishimasu. よろしくお願いします。1番。ですか？はい。はじめまして。はじめまして。マルシアです。B。パクはい。パクです。はい。私はヤミンです。Oke, 上手。Tuh, baca hiragananya udah lancar ya. Kamu sebelum kelas sudah bisa baca hiragana. Iya, sudah bisa. Pantesan. Terima kasih. Ini Paku itu nama orang ya. Park. Oh, oke. Oke, terima kasih. Jozu, arigato. Kemudian nomor 2. Onegaishimasu. Ada? Mau tidak? Coba. Tidak mau. Oke. Aduh. Maaf Sensei, saya bisa. Maaf. Oke, tidak apa-apa. Onegaishimasu, yang saya pencet-pencetin. Ada? Konnichiwa, Konbanwa. konbanwa. Number Ya. 2. Oke, number 2. Konnichiwa, Tanaka desu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke. Konnichiwa, Ton desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke, kamu sudah bisa baca hiragana sebelum masuk kelas ini ya? Apa dari kelas ini? Can a little bit. Oh, oke. Thank you. My pleasure. Oke. Kemudian ada nomor 3 terakhir. Mengerti? Maksudnya nomor 3? Jibun no namae. Jibun no namae itu nama diri sendiri ya. Oke, dozo. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ini. Moikai. Satu kali lagi coba. Sambang. Nomor 3. Hajimemashite. Jibun no namae wa. Hajimemashite. Jibun no namae wa Arshad desu.
Yoroshiku onegai shimasu. Oke, terima kasih. Arsyad. Arsyad. Arsyad, Arsyad. Arsyad. Oke, Ya, terima kasih. oke. Oke, 上手ですね. Aduh, ada 15 分. 15 menit lagi. Nih, ini. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu tuh ungkapan yang diucapkan di pagi hari. Ohayo gozaimasu. Kalau semisal untuk ke temen bisa ohayo aja. Ohayo. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Kemudian ada konnichiwa. Konnichiwa tuh siang hari. Kok bisa tahu siang hari sih? Lihat mataharinya. Ini masih di bawah. Yang ini mataharinya udah di atas kepala. Berarti konnichiwa. Kan aku nggak tahu konnichiwa tuh mulai dari jam berapa, Sensei. Mulai dari jam berapa biasa? Lihat aja ke atas mataharinya. Apa udah di atas kepala? Kalau udah ada di atas kepala berarti saatnya bilang konnichiwa. Oke? Kalau konbanwa tuh selamat malam. Selamat malam diucapkan ketika mataharinya sudah bye-bye. Nah, ini juga kan konnichiwa. Kok dibacanya ha sih? Kok dibacanya wa sih? Ya nggak tahu dari sananya emang konnichiwa, tapi tulisannya ha. Ini juga konbanwa, konbangha, konbangha. Kenapa pakai M? Soalnya ketemu huruf B, jadi dibacanya konbanwa. Hayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Jawabnya gimana? Kalau semisal ke temen ya, hayo gozaimasu. Hayo, itu jawabnya. Konnichiwa, jawabnya sama. Konnichiwa. Terus konbanwa, jawabnya juga konbanwa. Bisa juga konbanwa. Hai, konbanwa. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai itu selamat beristirahat gitu. Bukan beristirahat selamanya. Cuma beristirahat tidur gitu, selamat beristirahat atas satu hari ini. Bisa juga otsukare sama deshita. Kalau semisal di tempat kerja tuh biasanya pakainya otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini gitu. Kalau pulang tuh kan pagi-pagi datang nih ke tempat kerja. Ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu katanya. Terus misalkan siang-siang kita mau makan di warteg, keluar kan ketemu orang, konnichiwa, konnichiwa. Terus pas setelah pulang kerjanya kita nggak biasa bilang konbanwa, kita biasa bilangnya otsukare sama deshita. Kalau semisal dianya jabatannya lebih tinggi, otsukare sama itu aja. Oyasumi nasai. Oke. Ohayo gozaimasu. Pagi-pagi mau berangkat. Dan ini juga ohayo gozaimasu. Ini pulang. Ini konnichiwa. Nah, ini ohayo gozaimasu. Jawabannya ohayo gozaimasu. Ohayo, jawabannya juga ohayo. Kalau oyasumi tuh kayak selamat istirahat gitu. Selamat malam gitu, apa ya? Konnichiwa. Ini ohayo juga bisa, tapi diingat ya, ohayo tuh jangan dipakai ke yang lebih atas. Entah itu dari usia atau jabatan. Karena di Jepang tuh mementingkan kesopanan. Jadi, ohayo gozaimasu aja lah biar aman. Lagian cuman boros gozaimasu doang. Kalau ke temen nih, ke temen sama misalkan ke junior, ohayo boleh. Lucu ya, kayak di anime. Ohayo senpai gitu-gitu lucu kan. Kemudian ada konnichiwa. 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 Konbanwa. Konbanwa. Sore de ii desu. Silakan. Kita karena materinya telah selesai, kita tanya jawab. Semoga saya terbaca ya. Oke, ada dari ini Yoni Deswita. Maaf ya, saya baru jawab 2219, masih baru. Sensei, maaf. OOT katanya.
out of topic. Bedanya Chang sama Kung tuh gimana ya? Apa nanti dijelasin minggu depan? Chang itu untuk anak perempuan. Anak laki-laki juga bisa Chang. Misalkan saya punya adik. Nama adik saya misalkan Iban. Iban Chang bisa. Terus kalau misalkan saya punya adik perempuan namanya Kazumi. Kazumi-chan itu bisa jadi kayak dek gitu. Ih gemes gitu image-nya. Kalau kun itu biasanya ke adik, ke laki-laki. Ke laki-laki yang di bawah kita. Di tempat kerja juga saya sering dengar kayak atasan yang usianya lebih tua panggil ke rekan kerjanya yang lebih muda. Dia panggilnya kun. Saya juga aneh. Kadang saya juga ikut-ikutan terus dimarahin. Gak boleh ditiru ya. Kayak ada namanya tuh Kudosang. Kudosang tuh lebih tua usianya dari Henmi-sang. Tapi dia tuh manggilnya tuh ya Henmi-kun. Jadi saya juga ikut-ikutan. Henmi-kun, onegaishimasu. Saya dimarahin. Gak boleh ya. Dilarang ditiru. Kemudian semakin panjang, semakin sopan. Benar, nanti juga ada 勉強させていただけませんか自己紹介させていただけませんか Lebih panjang itu nanti. Kabia, kalau aku mau bilang aku bisa bicara sedikit bahasa Jepang itu kata-katanya gimana? Nihongo skoshi dake hanasemasu. Kalau enggak, Nihongo ammari hanasemasu. Hanasemasen. Komen. Nihongo wa ammari hanasemasen. Nihongo mada-mada desu. Oke, sore demo oke. Kemudian, kalau otsukare sama desu jawabnya gimana? Jawabnya otsukare sama desu juga. Otsukare sama deshita, otsukare sama deshita, otsukare sama desu, otsukare sama desu. Ikutin aja kalau kebingungan. Asalkan kalau semisal ada kak, nani desu ka, jangan dijawab misalkan ya. Korewa pen desu ka? Dijawabnya, Korewa pen desu ka? Jangan diikutin kalau gitu berarti dia nanya harus dijawab, oke? Kaiwa, tadi udah lo kaiwa. Sensei kalau kerja di Jepang butuh sampai N berapa? Cukup kali ya. Kalau kalian misalkan cuman pengen magang, gak usah N-N-an. Berangkat aja asal ada cuan. Tapi diusahakan belajar bahasa Jepang dulu karena harus melalui interview. Kalau semisal kalian gajinya pengen naik, kalian ambilnya Tokutei Gino atau apa ya, pekerja khusus skill, punya skill. Itu butuh N4. N4. Tapi kalau kalian pengen gajinya setara orang Jepang, sekitar ya adalah 30 sampai 40 juta rupiah, kalian harus lulus dulu S1 atau minimal D3, kemudian harus N2. Nanti saya jelasin NN-nya ya. Intinya ada paling level paling bawah tuh buat pemula N5. Paling atas sebenarnya masih ada di atas N1, cuman cuman ini susah banget lah. Jadi kita anggap aja paling bawah N5, kemudian paling atas N1. Nanti kalau kalian makin M-nya makin banyak, cuan kalian makin besar. Belajar ya. Sensei konbanwa, yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Obacang sama obasang itu tuh kayak panggilan gemes gitu. Kalau Chang tuh kayak panggilan gemes. Cewek dipanggil kun, berarti anaknya tuh tomboy. Anaknya tomboy itu. Kalau bahasa Jepangnya cover dance, biasanya dance cover. Kalau kemarin saya nonton cover dance K-pop ya. Izin ke kamar mandi, sumimasen. Toire ni itte kite mo ii desu ka? Sumimasen. Toire ni itte kite mo ii desu ka? Atau toire ni itte kite mo yoroshii desu ka? Oke, 5 menit lagi.
Baca konnichiwa itu biasanya digunakan untuk setiap waktu, kayak halo juga. Iya, konnichiwa tuh halo artinya. Selamat siang juga bisa, tapi ya sesuaikan ya sama waktunya. Kayak lihatlah mataharinya. Masa malam-malam juga sih sebenarnya ada yang bilang konnichiwa. Kita gunakan sesuai waktunya aja ya. Ada ohayo, konnichiwa, konbanwa, oyasumi. Mau tanya itu kan yang Chang, kalau ditulisnya Cian, kenapa bil apakah yang belangnya I bertemu Y itu selalu satukan bicaranya? Enggak, Chang ditulisnya bukan Cian. Ci, ya-nya kecil. Chang, bukan Ci, ya besar. Oke? Kenapa orang Jepang nyebut anjing itu wancang? Itu tuh, jadi ada suara anjing di Jepang tuh. Kayak onomatope, bunyi-bunyian. Kemarin saya jelasin tuh. Kalau yang masih ingat. Di bunyi-bunyian tuh kayak bunyi kucing. Nya, gitu. Bunyi anjing. Wang, wang, gitu. Jadi dipanggilnya wancang. Tapi itu berlaku buat anjing yang kecil. Nggak mungkin kan anjing kan bahasa Jepangnya inu. Paling juga itu inu jenis apa gitu. Tapi kalau nyebutin, ih anjingnya lucu, wancang ga totemo kawaii ne, gitu. Kemudian, ang sama eng, itu pertemuan huruf sudah dibahas di pertemuan satu gitu. Yang N sama M dibacanya gitu. Kata guru sensei sama kyoshi itu bedanya dari segi tingkat pendidikan atau apa ya? Enggak. Sensei itu dia apa ya? Panggilan gitu. Sang gitu. Sensei kayak ya udah guru gitu. Ini maksudnya apa ya? Mulai ringkasan. Kalau kyoshi itu pekerjaan, guru, pengajar. Kemudian bedanya des dan toimas itu toimas tuh disebut dengan itu ada di perkenalan nanti ya. Ya, sansisu nggak arimas. Cara penggunaan partikel ga sama wa kan hampir serupa. Cara membedakan kapan kita harus pakai wa dan kapan harus pakai ga itu gimana ya? Nanti ada kita bahas di pertemuan, kalau nggak salah kelima gitu, semua partikel dibahas. Kalau nama Evelyn, bagaimana tulisannya ya, Sensei? Everin. Everin. Pakai B ya, V-nya pakai B. Everin. Gijinkoku, Gijinkoku uangnya sama kayak orang Jepang tuh. Harus minimal D3 atau S1 plus N2 bahasa Jepangnya. Bisa jadi Gijinkoku. Cuan. Hiragana kan bisa N, eng. Nah itu kapan dibaca N, kapan dibaca eng. Itu sesuai kotobanya ya. Nanti seiring dengan kalian sering dengar bahasa Jepang, itu bisa tahu kapan N, kapan eng. Tapi orang Jepang ngerti kok kapan ini tuh, oh anak ini tuh maksudnya ngomong ini gitu. Kalau akhiran sang digunakan untuk tuan nyonya, bisa. Imada sang, bisa. Saya mau nanya, kalau konnichiwa dipakai di malam hari tidak apa? Boleh sepertinya, tapi kita pakai konbanwa aja ya. 1 menit lagi. Untuk TG itu minimal berapa bulan ya? Saya kurang tahu. N2, N1 berapa kanji, Sensei? Wah, saya kurang tahu jumlahnya. Saya belajar aja. Bukunya saya blender, saya minum. Nggak lucu. Kalau selamat tengah malam berarti Mayonaka ya, Kak? Kalau tengah malam Mayonaka. Tapi kalau selamat tengah malam nggak ada. Tengah malam udah bobo. Ngapain diselamatin? Ya bobo aja. Istirahat. Boleh. Nanti materi yang ada gambarnya dibagi. Menghafal kotoba kata mending beli kamus atau lewat internet. Mending beli kamus. Pakai buku belajar, jangan pakai PDF. Pakai buku. Gak masuk pakai PDF, mata sakit. Lihat saya juga jadi pakai kacamata begini.
Nanti ada ujian gitu gak N1, N2? Wah, ujian N1, N2 saya juga belum. N1 doain ya teman-teman ya. Kita materi di Zoom. Ini oke. Oke. Kita ke pertanyaan paling terakhir. Hizki atau Christian ke bahasa Jepang nih. Yang nanyain nama chat saya ya. Bayar, ujian bayar. Bayar kalau di Jepang 750 ribuan. Buku. Yang belum terjawab boleh di chat ya ke saya, tapi sabar ya, tunggu balasnya. Biar ini cuma ada 10. Negara ditulisnya pakai ada yang hiragana, ada yang katakana. Tergantung ya, nanti diituin. Kalau nama Novera tuh pakai B aja, pakai B biar mudah orang Jepang bacanya. Oke. Sepertinya yang belum terjawab bisa ditanyakan ke WhatsApp saya yang sering ngechat di itu ya. Jangan WhatsApp saya yang dulu, pusing. Oke, terima kasih. Maaf kalau misalkan saya banyak kesalahan, banyak ini. Sebenarnya saya kalau pertama kali masuk Zoom tuh grogi. Wow, banyak sekali yang ikut gitu. Tapi lama-lama karena kaliannya mau berkontribusi, jadi saya ini enjoy. Makasih ya. Jadi hari ini kita telah belajar des, dewa arimaseng, ja arimaseng. Oke. Kemudian kita belajar deska, oke. Terus aisatsu, ohayo gozaimasu, bla 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 bla. Kita sudah belajar, nanti pertemuan berikutnya saya janji akan lebih baik. Pegang janji saya, oke? Dadah. Terima kasih. Permisi, Pak. Kelasnya sudah selesai. Di chat ya. Terima kasih. Oh, iya. Maaf. Coba. Sudah, Pak. Oke, ya terima kasih Kak Sylvia dan terima kasih sahabat kelas semua yang sudah hadir malam ini. Kita akhiri kelas kita malam ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat malam semua. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Arigatou gozaimasu.